Berlangsung selama 3 jam, sidang putusan banding Ferdy Sambo berakhir Senin siang. Ketua Sidang Komjen Agung Budi Marioto membacakan putusan, yakni menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang berarti Ferdy Sambo dipecat dari institusi Polri. Atas nama pelanggar, Irjen Pol Ferdy Sambo, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PT.DH sebagai anggota Polri. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi selama sidang, kita segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Dito, sudah diputuskan bahwa resmi Ferdy Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri. Tapi bisa dijelaskan apa sebenarnya isi memori banding Ferdy Sambo yang akhirnya ditolak? Ya, halo, selamat sore Taufik. Memang tadi sudah disampaikan informasi bahwa Ferdy Sambo memang secara resmi sudah diberhentikan secara tidak dengan hormat yang sudah dikuatkan dalam sidang atau komisi sidang banding yang tadi berlangsung yang tadi dibacakan sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil memori banding itu sendiri, memang kami belum dapat informasi tersebut karena memang tadi sidang banding itu berlangsung secara tertutup dan hanya memang dikeluarkan audionya ketika pembacaan putusan itu saja. Tapi memang kita ketahui bahwa memori banding memang sebelumnya sudah dikirimkan kepada komisi sidang banding itu sendiri sehingga memang mereka memiliki waktu untuk mempelajarinya, untuk membacanya. Terus kemudian dalam sidang hari ini yang lebih sifatnya seperti rapat, Taufik ya, kalau misalnya saya gambarkan secara sederhana, mereka memang membacakan keputusan atau memori banding tersebut, terus kemudian menyiapkan amar putusan dan lalu kemudian membacakan hasil keputusan tersebut. Tapi memang kalau misalnya kita bisa berasumsi bahwa memang dalam memori banding atau setiran dalam eksepsi yang diajukan oleh Ferdy Sambo sendiri, dia pasti akan menyantumkan sejumlah prestasi-prestasi yang sudah dilakukan yang terhadap Polri itu sendiri. Kita ketahui bahwa sebelum ada kasus ini, sebelum ada kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, Ferdy Sambo merupakan sebuah perwira dengan prestasi yang gemilang. Dia meraih banyak penghargaan. Misalnya penghargaan ada Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Jana Utama, Satya Lencana Satria Bhayangkara, Satya Lencana Karya Bakti, Brevet Selam Polri, Brevet Sal Polri, dan juga mengurus sejumlah kasus-kasus besar seperti misalnya pemulangan Joko Chandra, terus kemudian penguapan kasus kopi sianida di Grand Indonesia, terus kemudian juga kasus terorisme yang ada di Sarinah 2016. Tapi semua itu menjadi percuma dengan apa yang telah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Dia akan selamanya diingat sebagai orang yang telah berbuat celak atau membuat sesuatu yang tidak terpuji terhadap instansi Polri itu sendiri. Begitu, Taufik. Nah, sidang ini juga kan tidak menghadirkan Ferdy Sambo. Apakah Anda mendapatkan informasi di mana sebenarnya Ferdy Sambo dan apakah nanti akan dihadirkan ke publik ketika pencopotan seragam Polri-nya? Ya, terkait itu memang tadi kami sempat bertanya kepada Kadif Humas Polri yaitu Irjen Pol Dedy Prasetyo, apakah nanti ada semacam seremoni nanti yang dilakukan dengan keputusan dari hasil sidang banding ini sendiri. Ternyata tidak. Jadi nanti Ferdy Sambo hanya akan diberikan sebuah dokumen dan dinyatakan dihentikan secara tidak hormat. Tidak akan ada seremoni, tidak akan ada pencopotan seragam, sudah itu saja. Karena memang apa yang telah dilakukan oleh Ferdy Sambo sendiri dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan memalukan instansi Polri dan menghilangkan kepercayaan sendiri masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Adapun kenapa tidak dihadirkan Ferdy Sambo di sini, memang mekanisme dari sidang banding sendiri berbeda dengan sidang KEPP, di mana dalam sidang banding mekanismenya memang tidak perlu menghadirkan pelaku terduga pelanggaran etik itu sendiri karena memang keputusannya memang sesuai dengan peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 pasal 69. Adapun juga kita ketahui bahwa Ferdy Sambo saat ini masih mendekam sebagai tahanan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat dan juga tersangka kasus obstruction of justice bersama 6 orang perwira atau pihak anggota Polri lainnya. Dan memang kami belum tahu kapan akan dihadirkan Ferdy Sambo terhadap masyarakat, tapi memang kita ketahui bahwa saat ini pihak kejaksaan sudah menerima kembali berkas perkara dari penyidik
penyidik Baris Polri yang sempat dikembalikan oleh pihak kejaksaan dan minta diteliti atau ditindaklanjuti sejumlah diperkuat materialnya juga sendiri. Dan memang kita ketahui bahwa saat ini sedang diteliti dan memang menunggu proses persidangan untuk Ferdy Sambo dan juga sejumlah tersangka lainnya, 5 tersangka lain pembunuhan dan juga 7 tersangka untuk obstruction of justice untuk segera disidangkan. Begitu Taufik. Ya, baik, terima kasih Arya Dita Utama melaporkan langsung dari Mabes Polri.